Kisah ini dimulai pada hari yang menjadi pertanda akhir dunia, sebuah dunia yang telah dipenuhi oleh kekacauan dan kehancuran. Namun, di tengah puing-puing kehancuran itu, ada seorang pemuda level 1 yang lemah, pesimis, dan bahkan gagal dalam bidang alkimia. Namanya adalah Moon. Dia telah kehilangan adik, Seok, yang dulunya terpilih untuk menerima kekuatan dari konstelasi sihir. Moon juga kehilangan gadis yang ia cintai, Maki, akibat kehancuran yang disebabkan oleh Raja Iblis. Meskipun telah dirundung banyak kehilangan, Moon akhirnya berhasil menciptakan batu bertuah di detik-detik terakhir. Sebuah batu legendaris yang diyakini mampu mewujudkan segala keinginan, selama ada pengorbanan yang setimpal. Intinya, seseorang harus menukar sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang lain. Dengan batu itu di tangannya, Moon kini mampu mewujudkan impian apapun, benar-benar apapun yang dia inginkan. Keinginan pertamanya adalah membalas dendam pada makhluk yang telah menghancurkan dunia dan merenggut nyawa adiknya serta wanita yang dicintainya. Ia pun berharap bisa menjalani kehidupan normal, jauh dari stigma sebagai pecundang lemah yang bahkan tak pernah menyentuh tangan perempuan. Sayangnya, saat batu itu tercipta, Raja Iblis merasakan kehadirannya dan tanpa peringatan langsung membunuh Moon hanya dalam 1 detik. Moon mengira hidupnya benar-benar berakhir, dengan penyesalan yang tak terkira dalam dadanya. Namun, batu misterius itu tak membiarkannya mati. Justru sebaliknya, batu itu mengikat dirinya pada jiwa Moon melalui perjanjian darah. Tiba-tiba, Moon membuka matanya dan mendapati dirinya berada dalam situasi yang benar-benar tak terduga. Ia terbangun di masa 11 tahun yang lalu, di apartemen lamanya yang dikelilingi gedung-gedung tinggi, dengan pikiran yang belum mampu menerima kenyataan ini. Ia tahu pasti bahwa dirinya telah mati, bahwa Raja Iblis telah menghabisinya. Jadi bagaimana mungkin ia bisa kembali ke masa lalu? Awalnya ia mengira ini hanya halusinasi, atau mungkin mimpi buruk. Namun, semua hal di sekelilingnya terasa nyata. Kemudian, ponsel lamanya berdering, dan suara dering itu membangkitkan perasaan hangat dalam dirinya. Ponsel yang dulu ia gunakan ketika dunia masih terasa damai. Tapi kejutan sebenarnya muncul saat ia melihat tanggal dan membuka status pribadinya. Matanya hampir melompat keluar karena tak percaya pada apa yang dilihatnya. Kutukan yang selama ini membelenggunya, yang membuatnya tak mampu menggunakan sihir, telah tergantikan oleh kekuatan batu bertuah. Batu itu telah menyatu dengan dirinya dan berubah menjadi atribut sihir yang permanen. Tak hanya itu, kini ia juga memegang gelar sebagai perintis alkimia dan memiliki jumlah poin pencapaian yang luar biasa, 1.125.000 poin, jumlah yang sangat mengejutkan. Itu berarti batu bertuah telah berubah menjadi kekuatan internal berkat perjalanan waktu yang ia alami. Moon terengah karena terkejut, tapi kali ini napasnya terasa ringan dan penuh kelegaan. Ia tak pernah membayangkan akan terbebas dari kutukan yang telah membatasi hidupnya selama ini. Namun, banyaknya hal yang terjadi begitu cepat membuatnya sulit berpikir jernih. Jadi ia memutuskan untuk menenangkan diri. Moon pun berjalan ke kulkas, mengambil sekaleng bir dingin, lalu duduk santai sambil meneguknya perlahan, mencoba menerima semua perubahan yang telah terjadi. Ia tahu bahwa hanya dengan hilangnya kutukan saja sudah cukup untuk mengubah masa depannya sepenuhnya. Dan lebih dari itu, kondisi fisiknya pun telah kembali ke keadaan sebelum tubuhnya menjadi lemah dan rapuh. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka kembali jendela status pribadinya untuk memeriksa statistiknya. Ada sesuatu yang aneh. Seharusnya untuk pemula level 1, batas maksimum statistik adalah 5 poin di setiap atribut. Namun ia mendapati ada 1 poin yang hilang dari bagian kekuatan dan kelincahan, sesuatu yang jelas tidak normal. Tapi ia yakin cepat atau lambat akan menemukan jawabannya. Satu hal yang pasti, ia masih memiliki 5 poin pada atribut ketahanan, dan itu masih tergolong wajar. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah kenyataan bahwa dirinya memiliki kekuatan alkimia tingkat tinggi dengan poin penuh, sebuah angka luar biasa yang menjadikannya Rokie terkuat di seluruh permainan saat itu. Saat itulah ia teringat akan ucapan sistem sebelumnya yang menyatakan bahwa seluruh kekuatan sihirnya telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan alkimia. Ini berarti bahwa kelemahannya dalam penggunaan sihir telah lenyap total. Kini, Moon tidak lagi memiliki kemampuan sihir sama sekali, namun sebagai gantinya, ia dianugerahi kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh siapapun, sebuah hal luar biasa yang dimilikinya sejak level 1. Keberadaan kekuatan tersebut membuatnya sedikit gentar, karena ia sangat memahami bahwa pemain yang memiliki kemampuan unik sangatlah langka, dan mereka biasanya menempati peringkat tertinggi di dunia, seperti kakaknya, Kyok, yang kini termasuk pemain paling terkenal di dunia. Setelah menyudahi pikirannya tentang batu filsuf, Moon mulai merenungkan hal lain, mengapa ia memiliki jumlah poin prestasi sebanyak itu. Ia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa mengumpulkannya, tapi ia memutuskan untuk tidak terlalu fokus pada hal itu untuk sekarang dan menunggu sampai sistem pencapaian terbuka sepenuhnya agar bisa memanfaatkannya secara maksimal.
Saat ia menelusuri daftar gelar yang telah ia peroleh, perhatiannya tertuju pada satu gelar, pelopor ilmu kimia modern. Gelar ini biasanya diberikan kepada alkemis yang berhasil menciptakan seluruh produk kimia legendaris, dan memberikan bonus-bonus kecil yang berkaitan dengan kemampuan alkimia. Namun ia semakin terkejut saat membaca deskripsi lengkap gelar tersebut, karena ternyata itu merupakan gelar berkembang, artinya kekuatannya akan meningkat seiring bertambahnya kemampuan penggunanya. Ia teringat bagaimana bahkan kekasihnya yang baru mulai bermain pun mampu menguasai medan perang sepenuhnya karena gelar kuat yang ia peroleh dari iblis. Ini berarti, Moon tidak hanya memiliki kemampuan unik, tapi juga memegang gelar langka. Ia kemudian melanjutkan mengecek gelar lainnya, hingga matanya tertumbuk pada satu nama misterius, Sang Penentang Peringatan Dunia Lain. Gelar ini biasanya hanya muncul ketika seseorang melakukan sesuatu yang luar biasa sampai-sampai menarik perhatian para penguasa dunia itu sendiri. Namun pertanyaan besar yang menghantuinya adalah, bagaimana ia bisa mendapatkan gelar tersebut, dan apa sebenarnya maksud dari dunia lain itu? Semakin ia mencoba memikirkan jawabannya, semakin membingungkan dan rumit jadinya. Hingga akhirnya, karena tak kunjung menemukan jawaban, ia membatin bahwa mungkin itu hanya sekadar gelar hiasan tanpa makna penting. Meski begitu, informasi yang ia dapatkan terus membebani pikirannya. Sambil berbaring di tempat tidur, ia memandangi langit-langit dengan senyum di wajahnya, merasa puas karena akhirnya terbebas dari masalah ketidakmampuannya dalam menggunakan sihir. Ia memutuskan untuk menguji kekuatan barunya. Sambil memejamkan mata, ia mengerahkan konsentrasinya sepenuhnya dan mencoba membongkar rumus pembakaran dengan kekuatan batu filsuf. Ia benar-benar menciptakan sesuatu, cahaya biru bersinar seperti sihir. Namun sayangnya, semuanya lenyap begitu saja dalam hitungan detik. Saat itu ia menyadari bahwa kekuatan sihir di jendela statusnya telah benar-benar hilang. Bahkan setelah kekuatan alkimia menggantikan sihirnya, tetap saja penggunaan sihir murni tidak lagi memungkinkan. Namun Moon, sang jenius alkimia, segera memutar otak dan menemukan kemungkinan lain. Ia berpikir bahwa jika ia menggambar lingkaran pemanggilan seperti yang biasa digunakan dalam proses alkimia, mungkin ia bisa menciptakan sihir dengan cara yang berbeda. Ia pun mulai menggambar lingkaran tersebut di atas ranjangnya. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh dari batu itu. Batu filsuf yang berada di dalam tubuhnya mulai berdenyut kembali, kali ini bersinar merah, seolah merespons apa yang sedang dilakukan oleh Moon. Ia sempat terdiam, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya tengah terjadi. Apakah tubuhnya sedang menolak lingkaran itu? Batu itu seakan memberikan sinyal penolakan, seolah menolak gagasan yang digunakan Moon, dan menyeratkan bahwa metode tersebut sudah usang dan terlalu lemah untuk proses penciptaan. Tiba-tiba, kilatan listrik menyambar otaknya dan memaksanya mengingat sesuatu yang sangat aneh. Sebelum kematiannya di kehidupan sebelumnya, tubuhnya pernah bergerak sendiri karena efek dari batu filsuf. Saat itu, hanya dengan gerakan kecil dari jarinya, ia berhasil mewujudkan keinginannya untuk memiliki tubuh yang bebas dari penyakit. Saat itulah Moon menyadari bahwa satu-satunya hal yang perlu ia lakukan hanyalah membayangkan apa yang ingin ia ciptakan. Dan momen itu menjadi titik balik yang sangat penting baginya. Moon pun memutuskan untuk memulai dengan menciptakan sesuatu, sebuah tombak. Namun, bukan sembarang tombak. Ia menginginkan tombak emas yang memiliki kekuatan luar biasa, kokoh, dan penuh kemampuan magis. Tapi ada satu hal penting yang menentukan keberhasilan penciptaan. Semuanya tergantung pada kekuatan dari power yang ia miliki. Setelah membayangkan bentuk tombak yang ia inginkan secara detail, ia menggerakkan jarinya dengan harapan benda itu akan langsung muncul di hadapannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Batu filsuf di dalam dirinya mulai bergerak aneh, disertai rasa sakit yang luar biasa hingga seolah-olah tulangnya remuk. Sebuah notifikasi muncul, memberitahu bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk menciptakan tombak tersebut. Rasa sakit itu mulai menghancurkan tubuhnya, dan sistem memberi peringatan bahwa batu filsuf dalam kondisi tidak stabil. Untuk mengembalikannya ke kondisi normal, ia harus membayar 1 juta poin pencapaian. Keputusan yang berat, karena kehilangan batu berarti kehilangan kemampuan sihir dan kembali ke masa 11 tahun yang lalu. Setelah berpikir cepat, Moon memilih untuk mengorbankan 1 juta poin tersebut. Begitu poin itu dibayarkan, batu filsuf mulai bersinar. Namun kali ini dengan cahaya biru yang tenang, bukan merah mengancam seperti sebelumnya. Sistem mengkonfirmasi bahwa batu sudah diperbaiki dan kembali ke kondisi normal. Moon merasakan kelegaan luar biasa karena kini sihir menjadi lebih mudah dikuasainya. Ia pun mengira bahwa tombaknya akan langsung muncul. Tapi ketika mencoba kembali menggerakkan jarinya, tidak terjadi apa-apa. Notifikasi lainnya muncul, menyatakan bahwa kekuatannya masih belum cukup. Hal itu membuatnya frustrasi. Ia terus bertanya-tanya dalam hati,
seberapa besar kekuatan yang masih kurang agar bisa menciptakan tombak itu. Dulu, bahkan saat ia dalam kondisi kehabisan energi sihir, ia masih mampu menciptakan benda-benda luar biasa. Tapi sekarang, batu filsuf yang seharusnya membantunya justru menjadi penghalang. Tiba-tiba, notifikasi baru muncul, memberitahu bahwa batu tersebut masih memerlukan tambahan 500 poin pencapaian untuk menyelesaikan proses pertukaran yang setara. Moon merasa heran, setelah menghabiskan 1 juta poin, kini ia masih diminta tambahan 500 lagi. Tapi tanpa ragu, ia langsung membayarnya. Tak lama setelah poin dikirimkan, bahkan sebelum ia sempat menyelesaikan gerakan jarinya, aura kuning besar melingkupi tubuhnya dan kilatan petir menyambar dari langit secara dahsyat. Tiba-tiba, tombak emas jatuh dari langit, menembus atap apartemennya, menghantam lantai dengan keras hingga kaca-kaca pecah. Orang-orang yang lewat di jalan terdiam karena terkejut. Moon sendiri nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun untungnya ia tidak terluka sedikitpun. Sebuah notifikasi muncul lagi, menyatakan bahwa ada gugusan bintang yang sedang mengamati dirinya, namun identitasnya tidak diketahui. Hal itu menambah kesan misterius yang menyelimuti kejadian tersebut. Adegan tiba-tiba berpindah. Kini, di sebuah aula megah yang berdiri di atas batu raksasa menyentuh awan, tampak makhluk-makhluk agung tengah berkumpul dan mulai membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Beberapa di antara mereka tampak senang atas kemunculan mendadak dari gugusan petir Olympus. Penyihir Hermes dan penyihir wanita Athena memperhatikan peristiwa itu dengan sangat serius. Moon dapat melihat semua itu melalui jendela sistem status miliknya. Hal itu benar-benar membuatnya heran. Kenapa para penjaga rasi bintang tiba-tiba menunjukkan ketertarikan begitu besar padanya? Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba muncul kegaduhan luar biasa di aula. Semua makhluk magis tampak terkesima dan tak percaya melihat jejak-jejak kekuatan yang ditinggalkannya. Meski begitu, hanya 3 raja agung yang tetap duduk tenang seolah tak terjadi apa-apa. Salah satu dari ketiga tokoh besar itu adalah Zeus, penguasa konstelasi Olympus. Zeus sangat memperhatikan manusia yang entah bagaimana berhasil memanggil kekuatan Olympus sendiri. Menurutnya, jika seseorang sampai menjadi pusat perhatian para makhluk langit, maka itu hanya berarti satu hal, hidup orang itu takkan pernah sama lagi. Ia teringat bahwa semua sorotan itu datang bukan tanpa alasan, melainkan karena gelar, gravitasi dari dunia lain, yang kini disandangnya. Lalu, suasana berubah drastis. Tiba-tiba, sebuah tombak emas muncul tertancap di lantai apartemennya, memancarkan percikan listrik keemasan. Namun, mungkin karena terlalu fokus, dia tak menyadari keberadaan senjata luar biasa itu. Sang pemimpin yang tiba-tiba muncul di ruangannya sempat bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang menyebabkan kegaduhan ini dan apakah para penjaga bintang senang akan kejadiannya? Setelah memeriksa sekeliling dan mengingat beberapa langkah dari proses fusi sebelumnya, barulah dia menyadari kenyataan yang sebenarnya. Dengan penuh perjuangan, dia menggenggam tombak itu, dan saat itulah, jendela evaluasi muncul di hadapannya, memberitahunya bahwa senjata tersebut bukan senjata biasa. Itu adalah Astraphe, tombak legendaris yang mampu mengendalikan petir. Namun, kekuatannya tidak bisa dilepaskan sepenuhnya karena suatu alasan misterius. Moon teringat bahwa ia telah menciptakan fusi dari sesuatu yang tidak biasa. Tombak itu merupakan senjata utama Emperor of Thunder, Alexander, salah satu pemain dengan peringkat tertinggi di seluruh negeri. Dan bukan hanya itu, Alexander juga dikenal sebagai petarung hebat spesialis tombak, yang juga menguasai teknik serangan petir paling mematikan. Bagaimana mungkin dia bisa menggabungkan senjata sekuat ini? Jelas ini bukanlah hal yang bisa dipahami begitu saja. Meskipun demikian, dia tahu bahwa dibandingkan dengan tombak asli yang mampu membakar sekelilingnya hanya dengan menyatu dengan pemiliknya, senjata yang sekarang dipegangnya hanyalah tiruan tingkat 10. Itulah mengapa bahkan Zeus, meski menunjukkan minat, belum memberi tawaran perlindungan atau dukungan apapun. Tapi di titik inilah Moon mulai berpikir lebih dalam, hingga akhirnya sebuah rahasia terkuak di benaknya. Batu filsuf, sejatinya, tak pernah mengatakan bahwa fusi senjata legendaris sepenuhnya mustahil. Hanya saja, fusi yang ia lakukan belum bisa menghasilkan versi asli karena kekuatan energi fusi yang masih lemah. Moon tersenyum dengan ekspresi licik. Ia menyadari bahwa jika berhasil mengumpulkan seluruh syarat untuk fusi sempurna, maka ia bisa menciptakan tombak asli itu. Baginya, kembali ke masa 11 tahun lalu dan sembuh dari kerusakan energi magis sudah merupakan keajaiban luar biasa. Tapi jika ia bisa mewujudkan senjata legendaris hanya dengan prinsip pertukaran yang seimbang, maka kekuatan kimia yang ia pelajari seumur hidup bisa saja menjadi kekuatan luar biasa. Namun, sebelum ia melanjutkan pemikirannya, tombak itu tiba-tiba menghilang dari genggamannya, menguap begitu saja, seolah tak lebih dari ilusi. Saat itu,
Moon menyadari bahwa setiap materi yang berhasil ia fusi secara utuh berisiko menghilang setelah beberapa saat. Tapi pertanyaan besar yang muncul di benaknya adalah, bagaimana nasib poin prestasi yang telah ia habiskan? Ia telah menghabiskan 500 poin prestasi, jumlah yang sangat besar untuk seseorang di level pemula. Hal itu membuatnya dilanda rasa kecewa. Jika setiap kali menciptakan senjata ia harus mengorbankan poin sebanyak itu, maka masa depannya akan sangat berat. Namun, tiba-tiba, batu filsuf mulai mengirimkan notifikasi beruntun, menyampaikan bahwa sebagian poin yang digunakan akan dikembalikan berdasarkan tingkat dan peringkat batu itu sendiri. Saat Moon membuka jendela status, ia menemukan hal baru. Batu itu kini memiliki peringkat tersendiri yang sesuai dengan levelnya. Saat itu, batu filsuf berada di peringkat menengah, sama seperti level Moon saat ini. Ia pun mulai berbicara pada batu yang telah menyatu dengannya, menanyakan apakah peringkat batu itu akan meningkat seiring kenaikan level dirinya. Tiba-tiba, batu itu merespons dengan getaran yang jelas sebagai jawaban, ya. Hal itu membuat Moon tersenyum dengan penuh rasa percaya diri. Ia menyadari kekuatan besar kini ada di tangannya. Dia tahu, untuk menguasai padang pasir kekuatan ini, dia harus melangkah lebih jauh lagi. Pada tahap penyampaian kekuatan, para alkemis biasanya membutuhkan obat campuran dan bahan-bahan khusus agar bisa menciptakan reaksi yang tepat. Namun kini, hanya dengan menggerakkan satu jarinya, segala sesuatu langsung tertata kembali dalam hitungan detik. Di apartemen kecilnya yang sebelumnya berantakan dan penuh kerusakan, semuanya mulai membaik saat ia mencoba metode baru dalam alkimia. Tanpa usaha berarti, cukup satu gerakan ringan dari jarinya, dan seluruh benda rusak itu memperbaiki dirinya sendiri. Moon benar-benar terkejut dengan efisiensi dan kekuatan teknik penyatuan ini. Ini bukan lagi sekadar ilmu kimia, melainkan sebuah lompatan besar dalam dunia alkimia dan sihir. Ia mulai merasakan bahwa pelatihan keras yang akan segera ia jalani takkan menjadi tantangan berarti. Dari kehidupan sebelumnya, ia sudah tahu bahwa pelatihan itu akan dimulai sore ini, tepat pukul 5. Meskipun ia berusaha melupakannya, tanggal dan waktu itu terpatri kuat di benaknya. Dulu, di kehidupan lamanya, ia pernah dipanggil sebagai salah satu pemain baru di arena nyata. Namun karena tak memiliki kekuatan sihir, ia bahkan tidak sanggup bertahan lebih dari 5 detik di dalam zona pertempuran. Satu anak panah yang menembus kepalanya langsung mengakhiri perjalanan keduanya. Tapi sekarang, situasinya sudah sangat berbeda. Ia berjalan dengan penuh keyakinan, kemampuan alkimianya telah mencapai puncak, dan tidak ada satupun yang bisa menghentikannya. Saat sedang bersiap-siap, ia mengambil ponselnya dan menatap layarnya. Tiba-tiba matanya membelalak melihat lebih dari 100 panggilan tak terjawab dari adik laki-lakinya. Seketika, kenangan masa lalu menghampiri dengan deras. Dahulu, ia sering merasa terganggu bahkan hanya oleh suara adiknya. Ia menganggap adiknya itu sombong dan merasa lebih unggul darinya. Tapi kini, ia mulai melihat kenyataan yang berbeda. Adiknya ternyata telah memikul beban keluarga seorang diri, meski di dalam dirinya sendiri ia tengah terluka. Dulu, Moon hanya melihat sisi angkuhnya. Tapi sekarang, ia memahami bahwa sang adik hanya mencoba melakukan apa yang harus ia lakukan demi menjaga keluarga mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, sang adik sebenarnya adalah kandidat ideal untuk arena pertempuran, tapi saat itu ia masih terlalu muda dan lemah. Kini, Moon memiliki kesempatan untuk mengubah segalanya. Ia bisa melindungi adiknya seperti seorang kakak sejati. Tapi sebelum melakukan itu, ia tahu ia harus memperbaiki hubungan mereka terlebih dahulu. Waktu pun berlalu sementara ia kebingungan menulis pesan apa yang tepat. Hingga akhirnya, ia hanya menuliskan satu kata sederhana, "Halo." Namun sebelum ia sempat mengirimkannya, tiba-tiba muncul sebuah nama di layar yang membuat tangannya gemetar. Ia tahu betul bahwa orang itu telah meninggal di masa depan. Hari itu sebenarnya hari biasa, tapi bagi Moon, segalanya terasa sangat luar biasa. Ia baru saja keluar dari mimpi buruk yang mengerikan, mimpi tentang kematian sahabatnya dengan cara yang brutal. Lebih buruk lagi, ia masih mengingat detail kejadian itu seolah-olah baru saja terjadi di depan matanya. Moon bertekad untuk menghapus semua kenangan kelam yang ia miliki dan menciptakan masa depan baru dengan tangannya sendiri. Namun sebelum ia sempat bertindak, sebuah notifikasi dari sistem muncul. Isinya memberitahukan bahwa ia telah diterima dalam pelatihan tempur arena. Sistem juga menyampaikan bahwa ia akan dipanggil dalam waktu 10 menit, dan ia harus benar-benar siap. Namun bagi Moon, ini bukan sekadar pelatihan biasa. Ini adalah kesempatan emas untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalunya. Dengan senyum penuh percaya diri, ia meminta sistem untuk mengirimnya lebih awal. Sekejap kemudian, suasana berubah drastis. Kini ia berada di tengah hutan, lokasi pelatihan yang sesungguhnya. Hutan itu dikelilingi oleh penghalang energi dan dipenuhi oleh 100 peserta lain.
Masing-masing dari mereka bersiap untuk merebut wilayah, atau mengalahkan pesaing demi mendapatkan poin. Moon berdiri di tengah-tengah, menatap sekeliling, lalu tersenyum tipis. Tempat ini persis seperti yang ia ingat. Dulu, ia hanya bertahan 10 detik sebelum tewas. Tapi kali ini, ia tidak akan menyerahkan nasibnya pada keberuntungan. Ia memutuskan untuk bermain dengan hati-hati dan fokus menjadi yang terbaik. Tiba-tiba, notifikasi baru muncul. Sistem memberitahu bahwa Dewa Zeus, sosok penting dalam dunia ini, sedang mengawasinya secara pribadi. Moon pun mengangkat alis dan bergumam dalam hati, merasa terkejut sekaligus penasaran. Apa yang membuat pemimpin petir muncul di tempat ini? Setelah kehadirannya, tampilan sistem pun berubah, kini menjadi jendela misi. Sebuah tawaran sponsor pun muncul di hadapan Zeus. Biasanya, tawaran semacam ini baru muncul setelah peserta menyelesaikan sesi pelatihan. Namun karena Zeus fokus padanya, sistem pun membuka kesempatan lebih awal untuknya. Misinya cukup jelas, raih posisi pertama dalam pelatihan, dan hadiahnya adalah 1000 poin prestasi. Melihat itu, Moon tertawa terbahak-bahak dan bergumam dalam hati bahwa Zeus terlalu pelit, meminta tambahan 100 poin saja demi dirinya. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh mengejutkan. Mata Zeus mulai berkilat, seolah-olah hendak meledakkan tempat itu. Dengan cepat, Moon mengangkat tangan dan buru-buru berkata bahwa ia hanya bercanda. Tiba-tiba suasana berubah drastis. Mereka kini berada di antara dua pohon yang dipenuhi darah dan satu mayat tergeletak dengan leher yang patah akibat anak panah yang menembusnya. Pembunuhnya adalah seorang penembak jitu bernama Kim, yang saat itu tertawa sambil mengumpulkan perlengkapan dari mayat tersebut. Ia tahu betul bahwa perlengkapan yang dibawa para peserta di tempat ini sangat langka. Kim dulunya adalah kegagalan dari Akademi Padang Pasir, yang akhirnya dikeluarkan dari sana. Namun, ia tak ingin menyerah begitu saja dan memutuskan menjadi petualang independen untuk membuktikan bahwa mereka salah menilainya. Di saat itu, Moon sedang menyusuri lokasi-lokasi yang masih ia ingat dari kehidupan lamanya. Ia tiba di sebuah sungai kecil, tempat ia biasa bersembunyi. Begitu Kim melihatnya, ia tersenyum lebar karena merasa hari itu adalah hari keberuntungannya. Moon bahkan tak terlihat membawa senjata, membuatnya tampak seperti mangsa empuk. Kim pun bersiap menembakkan panah, sambil mengucapkan terima kasih kepada Moon atas hadiah gratis ini. Namun, ia tak sadar bahwa Moon sebenarnya sedang menunggu momen tersebut. Moon mengangkat tangan dengan semangat yang membara, dan tepat saat Kim melepas anak panah, Moon menggerakkan jarinya. Seketika, semburan air dari sungai menabrak anak panah itu di udara dan membelahnya menjadi dua. Kim terbelalak tak percaya dan berpikir bahwa Moon mungkin adalah seorang penyihir. Namun sebelum ia sempat mengambil tindakan, Moon menghentakkan tangannya ke udara, dan cabang-cabang pohon di sekeliling mereka meledak keras hingga menggetarkan telinga Kim. Kim masih berlari, berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Ia memutuskan untuk membalas serangan dengan dua panah sekaligus, tapi sebelum sempat melakukannya, tubuhnya sendiri tiba-tiba meledak menjadi dua bagian. Dari kejauhan, suara Moon terdengar, dengan nada mengejek mengatakan bahwa gerakan Kim bagus, namun lain kali, ia akan langsung mengincar kepala. Moon bahkan mengakui bahwa membunuh orang dengan satu serangan pagi hari sangatlah memuaskan. Wajah Kim memerah karena amarah. Ia menggenggam dua bagian busurnya yang hancur, lalu menyerbu ke arah Moon dengan seluruh kekuatannya. Ia sadar bahwa jika membiarkan Moon terus mengendalikan permainan, maka ia akan segera masuk daftar korban berikutnya. Namun Moon sudah siap, menanti dengan senyum mengejek di wajahnya. Ia bahkan menebak bahwa Kim akan menggunakan kemampuan kecepatan yang ia curi dari mayat sebelumnya. Kim langsung terdiam, wajahnya berubah drastis, tak percaya Moon bisa mengetahui hal itu. Moon berdiri tepat di tempat yang sama seperti sebelumnya, seperti sedang menunggu momen tersebut. Tanpa membuang waktu, Moon menjentikan jari, dan tanah tiba-tiba terangkat, menumbuhkan duri raksasa yang menembus dada Kim dan langsung membunuhnya. Kim hanya bisa terbatuk darah, tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah Moon berasal dari Akademi Sung Sem Guild. Tapi sebelum ia menyelesaikan pikirannya, tawa ringan terdengar dari Moon yang memandangnya dengan tatapan penuh sindiran. Moon mengatakan bahwa tidak mungkin Akademi Sung Sem Guild menerima orang sepertinya. Dengan satu gerakan ringan jarinya, Moon menambah tekanan pada duri itu, hingga akhirnya menembus tubuh Kim sepenuhnya dan mengakhiri hidupnya. Tubuh Kim perlahan menghilang, seolah-olah ia hanya sebuah ilusi. Hal ini membuat Moon terdiam sesaat dan merenung. Ia segera memahami bahwa Kim kemungkinan besar adalah pemula dari serikat terkenal, menggunakan alat komunikasi berteknologi tinggi agar bisa ikut pelatihan ini dengan risiko minimal di dunia nyata. Moon tahu persis bahwa ini hanyalah sesi pelatihan, tapi jika ini terjadi di arena biasa, maka Kim pasti sudah benar-benar mati. Sebab, di sana, kematian bersifat permanen bahkan di dunia nyata.
Tak hanya itu, seluruh monster di arena bisa muncul dan masuk ke dunia manusia lewat celah yang sama tempat mereka masuk. Inilah alasan utama mengapa tempat itu sangat berbahaya. Jumlah pembuat item terkuat di suatu negara dulunya menjadi tolok ukur kekuatan sejatinya. Namun bahkan negara terkuat di dunia tak mampu menghadapi bencana maha dahsyat itu. Mereka gagal menghentikan ledakan besar yang terjadi kala itu. Tapi Moon tahu bahwa kehancuran itu masih cukup jauh di depan. Dan untuk saat ini, ia harus tetap fokus pada apa yang sedang terjadi. Dengan cepat, ia melirik ke papan peringkat dan terkejut saat melihat kenyataan bahwa jumlah korban tewas di antara para pemain top hanya 1 atau 2 orang. Meskipun kompetisi ini sudah berjalan cukup lama. Moon mulai menganalisis situasi dan menyadari bahwa para peserta mencoba bermain aman. Ini adalah ajang emas, dan para pemainnya punya kemampuan tinggi, statistik yang hebat, serta perlengkapan yang tidak main-main. Bagi pendatang baru seperti dirinya, membunuh satu saja sudah cukup untuk menjadikannya target empuk bagi pemain lain yang lebih kuat dan siap menunggu kesempatan. Belum lagi risiko kehilangan semua perlengkapan yang dibawa jika mati di medan laga. Karena pembunuhan tidak menjadi syarat wajib dalam kompetisi ini, banyak peserta memilih untuk bermain secara strategis dan bertahan, daripada terlibat dalam pertempuran sia-sia. Namun, bagi Moon, cara main seperti itu terasa membosankan. Semua orang hanya sibuk menyelamatkan diri dan tidak ada satupun yang berusaha membuat permainan ini lebih menantang. Ia pun memutuskan untuk membuat atmosfer kompetisi menjadi lebih panas. Ia mulai membersihkan peserta yang hanya bersembunyi dan bermain dengan aman. Saat itu, salah satu peserta sedang berlari secepat mungkin dengan wajah penuh ketakutan sambil sesekali menoleh ke belakang. Ia tahu yang mengejarnya bukanlah manusia biasa, melainkan monster sesungguhnya. Ia berusaha kabur, namun tiba-tiba duri tajam muncul dari tanah dan menembus tubuhnya sepenuhnya. Ia langsung tergeletak tak bernyawa. Moon muncul perlahan dari balik bayangan, menurunkan tangannya dan menatap jasad di hadapannya. Ia menghela napas dan berpikir bahwa pemuda itu sebenarnya cukup cepat meskipun memakai perlengkapan berat. Bahkan Moon sendiri mengakui bahwa jika ia tidak menyerang duluan, mungkin akan cukup sulit menangkapnya. Namun, ia tak punya waktu untuk merenung. Di saat yang sama, seorang peserta lain tiba-tiba muncul. Ia sudah bersenjata lengkap dan siap bertarung. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung menyerang Moon dengan niat mengakhiri pertempuran dalam satu tebasan. Sayangnya, yang dihadapinya bukanlah lawan sembarangan. Dengan kecepatan penuh, Moon memanggil duri dari tanah dan menusuk tubuh lawannya tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Dalam hitungan detik, ia telah menyingkirkannya. Setelah tubuh lawan jatuh ke tanah, Moon mendekat sambil tersenyum dan bergumam bahwa peserta itu adalah hienas yang sering dibicarakan. Ia tak menyangka orang itu bisa dikalahkan semudah ini. Moon memang tak main-main. Hari ini, ia ingin memastikan bahwa seluruh arena akan mengenal namanya. Setelah mengalahkan lawannya dan mencuri poin miliknya, ia merasa puas karena telah memberikan hukuman setimpal bagi seseorang yang mengandalkan trik curang dan tipu daya. Tak lama kemudian, cahaya menyala di hadapannya. Level kemampuan membuat item miliknya meningkat, dan lebih mengejutkan lagi, tingkat Philosopher Stone-nya pun ikut naik. Itu sesuatu yang tak ia duga, karena perkembangan di tahap awal umumnya berlangsung lambat. Namun peningkatan pada Philosopher Stone adalah hal yang tak biasa. Moon pun mulai mempertimbangkan kembali strategi yang ia pakai. Ia selama ini menargetkan pemain-pemain lemah dan penakut, dan ternyata hasilnya jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Kini dengan 11 korban di tangannya, ia merasa jauh lebih aman, tak perlu lagi khawatir akan serangan mendadak dari belakang. Namun saat sedang bergerak menuju area pengumpulan poin, ia menyadari sesuatu yang aneh. Terlalu banyak mayat bergelimpangan di luar zona aman. Dengan cepat ia bersembunyi di balik pepohonan dan mulai mengamati situasi. Bagaimana bisa semua itu terjadi di satu tempat? Ia membuka kembali statistik kompetisi dan tiba-tiba menemukan fakta mengejutkan. Ada 4 peserta yang hampir mencapai titik kelolosan, dan keempatnya sejak awal selalu berada di peringkat atas. Moon cepat menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan besar telah membentuk aliansi diam-diam, sesuatu yang jelas-jelas melanggar aturan, alias bentuk kecurangan. Tokoh utama tetap bergerak dalam bayangan, berusaha menganalisis strategi lawan dengan seksama. Ia sadar betul bahwa pasti ada jebakan tersembunyi di dalam area pengumpulan poin. Formasi musuh sangat solid. Satu orang berada di garis depan dengan perisai untuk melindungi tim, sementara seorang penembak jitu memberi dukungan dari belakang, dan di kedua sisi ada 2 pengguna pedang yang menjaga sisi-sisi. Formasi ini hampir mustahil ditembus. Selama pertandingan berlangsung, Moon memilih untuk menghemat tenaganya, apalagi setelah hadiah dipangkas. Namun, melihat banyaknya kecurangan yang terjadi, ia tahu tidak bisa terus bertahan seperti ini. Sudah waktunya menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Di saat itu,
Penembak jitu mereka, seorang gadis bernama Sion, sedang berdiri dengan ekspresi bosan sambil mengunyah permen karet. Ia hanya menunggu target muncul. Tiba-tiba, penjaga mereka, Joan, bertanya apakah ia melihat seseorang mendekat. Dengan santai Sion menjawab bahwa area itu kosong, seolah-olah semua orang sudah mati atau memilih bersembunyi. Namun, Joan mulai curiga dan bertanya apakah kekuatan sihir Sion menurun di tempat itu. Merasa tersinggung, Sion membalas dengan nada tinggi, mengingatkan bahwa penglihatannya berbasis sihir, bukan aura, dan jika Joan kesulitan melihat musuh, itu bukan urusannya. Tidak ada yang memaksanya jadi penjaga tim. Ketegangan antara keduanya mulai meningkat, tapi Jae-won, sang pemimpin, segera turun tangan. Ia meminta mereka berhenti berdebat dan fokus pada pertandingan. Jae-won juga menegaskan bahwa Joan sudah menyelesaikan 60% dari total poin dan tim akan membantunya menyelesaikan sisanya. Joan terkejut namun merasa dihargai, dan ia mulai mempercayai Jae-won. Sementara itu, Sion yang mulai bosan berdiri di tempat, mengeluh pada Jae-won dan menyarankan agar mereka keluar dari zona itu karena tidak ada satupun musuh yang muncul. Jae-won awalnya ragu, tapi Sion mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa Moon bukan ancaman serius. Ia bahkan tidak tergabung dalam guild manapun, jadi mungkin hanya pemain biasa yang kebetulan beruntung. Namun, Jae-won merasa ada yang janggal. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak dikenal bisa mendapatkan 11 kill? Sementara itu, Sion meremehkan Moon dan menganggap kebanyakan peserta adalah pemula yang bisa dikalahkan dengan mudah lewat tipu daya, bukan kekuatan sejati. Saat sedang mengamati sekitar dengan penglihatan sihirnya, mata Sion menangkap sosok yang bersembunyi di balik pohon yang cukup jauh. Ia langsung menarik busurnya, membidik, lalu berteriak kepada orang itu bahwa ia tahu dia bersembunyi dan tidak bisa lolos. Namun, Moon bereaksi lebih cepat. Ia menggunakan sihir tanah yang muncul dari bawah dan menghancurkan anak panah sebelum sempat mendekat. Tim lawan terkejut. Jae-won menatap Sion dan bertanya dengan heran apakah itu benar sihir. Sementara Sion terdiam di tempat, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Dari kejauhan, Moon menatap Sion dengan tenang dan berkata bahwa penglihatannya termasuk dalam kelas B. Bukan? Sion terkejut dan bertanya bagaimana Moon bisa tahu. Dengan percaya diri, Moon menjawab bahwa mengenali kemampuan orang lain adalah keahliannya karena ia telah mendalami bidang itu dengan sangat serius. Tidak puas, Sion menarik anak panah lagi dan memutuskan untuk mengujinya langsung, menantangnya apakah benar-benar paham atau hanya sok tahu. Setelah Moon bertemu langsung dengan Jae-won, pemimpin tim itu langsung bertanya apakah benar dia yang telah membunuh 11 peserta. Dengan nada dingin, Moon malah bertanya balik siapa dirinya. Jae-won langsung memperkenalkan diri, dan Moon segera menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan pemain peringkat 1 sekaligus pemimpin tim. Namun, alih-alih langsung menyerang, Jae-won membuat keputusan mengejutkan. Ia menawarkan Moon untuk bergabung dengan tim mereka. Keputusan ini langsung menimbulkan kekacauan. Semua anggota tim tampak terkejut dan tidak setuju. Sion tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Sementara Joan, si penjaga, bahkan menuduh Jae-won sudah kehilangan akal. Rekan Hia juga menyampaikan kekhawatirannya, menyatakan bahwa Moon bisa saja mengkhianati mereka kapan saja. Meski ditentang, Jae-won tetap pada pendiriannya. Ia meyakinkan mereka bahwa Moon jauh lebih berharga daripada risikonya. Ia tahu betul bahwa penyihir sangat langka, bahkan di antara guild-guild terkuat sekalipun, termasuk guild mereka, Scorpion. Dalam hati, Jae-won menyadari bahwa orang yang bisa mengalahkan 11 pemain, bahkan jika itu melalui tipu daya, tetaplah bukan lawan sembarangan. Hal itu justru semakin memperkuat keputusannya. Ia lalu menoleh ke arah Sion dan menyatakan bahwa jika mereka berhasil merekrut Moon, posisi mereka dalam guild akan melonjak jauh lebih tinggi. Namun kemudian, Moon yang sejak awal hanya berdiri diam tanpa menyela, akhirnya memotong pembicaraan mereka dengan nada sinis. Ia menyindir bahwa mereka seolah-olah sedang membicarakan dirinya seakan ia sudah setuju bergabung sejak awal. Jae-won mengira sikap Moon hanyalah bentuk kesombongan khas para penyihir. Namun, Moon justru membuat semua terdiam saat menyatakan bahwa itu bukan sekadar kesombongan, melainkan karena ia hanya ingin tahu satu hal. Apa sebenarnya masalah utama mereka dalam pembentukan tim ini? Jae-won pun mengakui bahwa serikat mereka tidak pernah benar-benar peduli dengan aturan atau opini orang lain. Satu-satunya hal yang mereka anggap penting adalah hasil akhir. Setelah itu, Jae-won menatap Moon serius dan memperingatkan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bergabung. Meski begitu, Moon tetap tenang dan dengan nada mengejek mengatakan bahwa ia sudah menduga akan menemui kesombongan semacam ini dari anggota serikat kalajengking. Ia pun menegaskan bahwa tawaran tersebut sama sekali tidak menarik baginya. Di saat itu, aura energi mulai bersinar dari tubuh Moon. Dengan tatapan tajam ke arah Jae-won,
ia menyuruh Jae-won agar lebih fokus menjaga nyawanya sendiri daripada mengurusi kesempatan milik orang lain. Dalam 1 detik, sebuah sambaran petir menghantam lokasi tersebut, menyebarkan cahaya terang yang menyilaukan dan suara menggelegar yang menggetarkan tempat itu. Seluruh tim terdiam, terkejut. Hwan, sang pembawa perisai, bahkan berdiri terpaku ketakutan saat melihat Moon mencabut tombak dari dimensi penyimpanan miliknya. Moon mengangkat tombaknya dengan penuh wibawa dan menyatakan bahwa posisi peringkat pertama adalah miliknya, lalu menyebut bahwa ide tim mereka hanyalah sampah. Amarah Jae-won pun memuncak. Ia berteriak bahwa negosiasi telah berakhir, lalu segera mempersiapkan anak panah tercepatnya untuk menyerang. Namun, saat itu pula, tombak Moon yang sudah terisi penuh dengan energi petir meluncur ke arah mereka, melepaskan gelombang listrik yang membuat seluruh anggota tim lumpuh tak berdaya. Suara jeritan mereka menggema ketika satu persatu tubuh mereka ambruk ke tanah, tak sadarkan diri. Moon tetap berdiri di tempatnya dengan ekspresi puas, merasakan manisnya kemenangan. Ia pun menyadari bahwa ia baru menggunakan sekitar 10% dari kekuatan tombak tersebut, namun dampaknya sudah begitu dahsyat. Namun, saat ia mulai merayakan dalam hati, sebuah firasat buruk muncul. Tanpa peringatan, ia melihat Jae-won menerjang dari bela Jae-won secepat kilat dengan pedang terhunus. Moon mencoba mengarahkan tombaknya, namun belum sempat melepaskan serangan, Jae-won sudah menghilang. Saat itulah, Moon menyadari kenyataan mengejutkan. Jae-won adalah pemain dari kelas khusus yang memiliki kemampuan langka bernama gerakan bayangan, yang membuatnya mampu menghilang dari pandangan dan bergerak tanpa terdeteksi. Seketika, Jae-won muncul kembali di bela Jae-won Moon, pedangnya sudah terangkat, dan dengan teriakan marah, ia berniat menghabisi Moon. Namun sebelum pedang itu menyentuh tubuhnya, Moon hanya menjentikan jarinya, dan tiba-tiba sebuah paku tajam menyembul dari tanah dan menusuk tubuh Jae-won secara mendadak. Jae-won terdiam di tempat, terkejut dan tidak percaya bagaimana Moon bisa menyerang balik setelah menggunakan begitu banyak energi sebelumnya. Tapi Moon hanya tersenyum dingin dan menjelaskan bahwa kedua teknik tersebut tidak saling berkaitan. Lalu, ia mengarahkan tombaknya dan melepaskan ledakan petir terakhir yang membuat Jae-won terhempas keluar dari arena pertempuran. Notifikasi sistem langsung muncul di hadapan Moon, mengumumkan bahwa ia resmi memenangkan pertandingan dengan torehan 15 kill dan dianugerahi gelar penguasa pertarungan uji coba serta 100 poin pencapaian. Namun, di dalam pikirannya, Moon merasa sedikit kecewa karena jika saja ia tidak menggunakan tombak, ia mungkin bisa mendapatkan hingga 1000 poin. Tapi sebelum sempat terlalu lama menyesali, notifikasi baru muncul. Zeus sendiri ternyata terkesan dengan penampilannya dan memberikan hadiah tambahan berupa 100 poin lagi. Total poin Moon kini menjadi 750 poin. Dan ia tersenyum penuh semangat karena tahu poin-poin ini akan tetap ia miliki bahkan setelah kembali ke dunia nyata. Ia pun sadar bahwa peluang lebih besar kini terbentang di depannya. Sementara itu, Jae-won dan timnya berdiri diam di kantor wakil ketua serikat, yang terlihat sangat marah. Dengan penuh amarah, pria itu membanting tangannya ke atas meja hingga menggema keras, lalu berteriak, mempertanyakan kekalahan memalukan itu. Bagaimana mungkin mereka bukan kalah dari tim lain, tapi dari satu orang, dan bahkan orang itu tidak bersenjata di awal? Jae-won hanya bisa menunduk dan mengakui bahwa ia tak punya alasan apapun. Namun, kemarahan sang wakil ketua bukan semata karena kekalahan, tapi karena kehinaan itu adalah tamparan bagi kehormatan serikat mereka. Menurutnya, kemampuan bisa dibentuk, tapi kekalahan total semacam ini adalah penghinaan yang tak bisa diterima. Ia melangkah mendekat, mendorongnya dengan kasar lalu menampar wajahnya begitu keras hingga seluruh ruangan terdiam seketika. Ia menatap anggota tim lainnya dengan mata yang menyala marah, tak bisa memahami bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Baginya, ini bukan sesuatu yang bisa dibiarkan begitu saja. Tim yang seharusnya menjadi representasi kebanggaan kini justru menjadi bahan tertawaan. Ia bertanya dengan nada penuh kekecewaan, apakah mereka menyadari seberapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. Ini bukan hanya sekadar kekalahan, nama besar serikat tengah direndahkan. Ia menegaskan bahwa, terlepas dari posisinya sebagai wakil, ia yang akan menanggung semua konsekuensinya. Namun, sang wakil tak lagi peduli pada alasan apapun. Ia membuka laci meja kerjanya, mengeluarkan setumpuk dokumen, lalu meletakkannya di hadapan Jae-won. Ia menjelaskan bahwa itu adalah kontrak penalti, hukuman bagi pemain yang mengecewakan serikat. Isinya menyatakan bahwa seluruh bonus yang akan dikumpulkan dalam 10 tahun ke depan akan langsung dialihkan ke serikat kalajengking. Tanpa banyak bicara, ia menyuruh Jae-won untuk menandatanganinya. Joan yang membawa perisai mencoba membela dan menyebut bahwa hukuman itu terlalu berlebihan, tetapi wakil ketua tidak memberinya kesempatan bicara. Ia langsung meraih kerah baju Joan dan menariknya kasar sambil membentaknya dengan suara tajam, mempertanyakan apakah Joan berniat memberontak terhadap serikat. Joan,
yang kesulitan bernapas dan tubuhnya gemetar, hanya bisa meminta maaf dengan suara lirih. Akhirnya, dengan wajah murung dan enggan, seluruh tim pun menandatangani kontrak tersebut. Di tempat lain, tepatnya di markas Serikat Sung Sem, suasana tak kalah tegang. Direktur Park duduk di kantornya, berhadapan dengan 3 pemain yang baru saja bertanding. Park tampak terkejut, bukan karena kekalahan, melainkan karena kejadian di lapangan tak masuk akal. Salah satu pemain bernama yang mengangguk, menyampaikan bahwa mereka pun masih tidak percaya atas apa yang terjadi. Moon bertarung dengan cara yang sembrono, bahkan lebih mengejutkan karena ia berhasil menghabisi 15 lawan seorang diri. Pemain lain menimpali dengan nada tidak percaya, mempertanyakan bagaimana satu orang bisa mengalahkan 4 pemain berbakat yang semuanya memiliki peringkat tinggi. Park hanya menggelengkan kepala, mengingatkan bahwa Serikat Sung Sem tidak menghukum anggota karena kekalahan, melainkan mendorong mereka untuk terus berkembang. Setelah memberi arahan, ia keluar ruangan dan bertanya pada asistennya, "Yun, apakah ada informasi terbaru tentang Moon?" Yun melihat berkas di tangannya dan menjawab bahwa penyelidikan masih berjalan. Namun yang sudah pasti adalah tim yang dikalahkan Moon berasal dari Serikat Arab, dengan 3 pemain berpangkat B dan 1 berpangkat A. Park membaca laporan itu dengan serius, terdiam dalam pikiran mendalam, memikirkan bagaimana Moon bisa menang sendirian. Yun mencoba memberikan kemungkinan bahwa Moon mungkin memiliki sihir elemen api dengan kekuatan luar biasa. Namun Park memotong dan menyebut bahwa di level 1, tak mungkin bisa melakukan sihir sekuat itu karena umumnya butuh waktu untuk melancarkannya. Yun merenung sejenak, lalu menambahkan bahwa Moon hanya menggunakan gerakan jari untuk melancarkan serangan. Bisa jadi, kemampuannya termasuk dalam peringkat S atau bahkan lebih tinggi. Park menyandarkan tubuh ke kursi sambil berkata bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Bahkan jika Moon punya kemampuan luar biasa, tetap saja ia harus punya batasan di level 1. Yun hanya mengangkat bahu dan menambahkan bahwa konstelasi biasanya hanya tertarik pada pemain berperingkat tinggi, tak pernah memperhatikan mereka yang ada di bawah peringkat berlian. Park mengusap wajahnya dengan tangan dan menegaskan bahwa apapun yang terjadi, mereka harus merekrut Moon secepatnya. Ia tahu serikat lain tidak akan tinggal diam. Tiba-tiba, Yun terkejut melihat Park berbicara pada seseorang dengan suara resmi, namun sosok itu tak terlihat. Suara misterius itu terdengar menanyakan pendapat pemimpin serikat. Yun memandang sekeliling dengan gelisah, lalu tiba-tiba ruangan dipenuhi api dan muncullah seorang wanita. Wanita itu tersenyum dan meminta Park memanggilnya dengan nama saja karena mereka sedang sendirian. Saat ditanya sejak kapan ia ada di sana, wanita itu tertawa dan mengaku telah hadir sejak mereka mulai membicarakan tentang Moon. Park menghela napas dan meminta pendapatnya. Namun sebelum menjawab, wanita itu langsung mengambil laporan dari tangannya dan mulai membacanya serius. Matanya langsung tertuju pada nama, Moon. Di sisi lain, Moon yang baru saja selesai dari pertandingan akhirnya ambruk ke atas tempat tidur karena kelelahan yang luar biasa. Ia merasa tubuhnya benar-benar kehabisan tenaga namun juga merasa lega karena akhirnya bisa beristirahat. Tak lama, beberapa notifikasi muncul di hadapannya, memberitahu bahwa ia telah naik 2 tingkat sekaligus dan batu filsuf miliknya juga mengalami peningkatan. Moon termenung memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Ia menyadari bahwa tanpa batu filsuf, ia mungkin sudah tamat. Ia bahkan yakin seharusnya sekarang ia sudah mencapai level 3. Ia lalu memeriksa statusnya sebagai ahli alkimia dan ternyata benar. Levelnya telah naik ke tingkat 3. Tapi ada satu hal aneh, kekuatan fisik, kecepatan, dan vitalitasnya justru lemah jika dibandingkan dengan kemampuan sihirnya yang luar biasa. Perbedaan antara kedua kondisi itu tampak sangat mencolok. Namun meskipun begitu, keadaannya saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Level rendah yang dimilikinya kini, dipadukan dengan kekuatan batu bertuah yang berada di atas kelasnya, membuat kehadirannya di arena semakin mencolok. Hal ini masuk akal baginya, mengingat sebagian besar peserta lain yang ada di sekelilingnya masih berada di level ketiga. Sementara dia, sendirian, menyimpan level tersembunyi yang memberikan keunggulan luar biasa, cukup untuk melibas siapapun dengan mudah. Yakin dengan pemikirannya, ia memutuskan untuk memeriksa status gelar-gelar yang dimilikinya. Saat membuka daftar gelar, ia menyadari bahwa tidak ada yang berubah, dan hal ini mengingatkannya pada insiden ketika gebetannya dulu merasa frustrasi karena gelarnya tidak mengalami peningkatan. Saat itu, ia menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Namun, di tengah-tengah ia mengamati daftar itu, sebuah gelar baru muncul, penguasa pertarungan latihan, sebuah penghargaan atas kemenangannya yang luar biasa. Yang membuatnya bingung, tidak ada penjelasan mengenai manfaat gelar tersebut. Ia berpikir sejenak, lalu mulai menyadari bahwa sebagian besar gelar tampaknya kurang memberi dampak seperti yang seharusnya. Meski begitu, ia tahu bahwa mendapatkan gelar di tahap ini adalah hal yang langka. Dan walau tampaknya kurang berguna saat ini,
Mengumpulkan gelar bisa jadi membuka jalan ke hadiah-hadiah menarik di toko prestasi, tempat yang hanya bisa diakses oleh pemain dengan peringkat emas. Saat itulah ia mulai mempertimbangkan bagaimana cara terbaik untuk menginvestasikan poin yang telah dikumpulkannya. Apakah semuanya akan dihabiskan untuk meningkatkan energi transmutasi? Padahal batu bertuah sangat kuat, namun tetap beroperasi dengan prinsip pertukaran setara dalam ilmu alkimia. Ia teringat bahwa sebelumnya ia pernah menghabiskan 1,5 juta poin, sesuatu yang benar-benar bikin kesal jika diingat lagi. Tapi setelah berpikir lebih matang, ia menyadari bahwa hanya fokus pada peningkatan satu aspek saja bukanlah pilihan yang bijak. Ia lalu memutuskan untuk meningkatkan semua kemampuannya secara merata ke level 5 menengah. Tiba-tiba, muncul sebuah ide baru. Ia menoleh ke batu bertuah dan mengajukan pertanyaan yang sudah lama menghantui pikirannya. Apakah mungkin menciptakan apapun, secara harfiah, apa saja? Batu itu merespons dengan sebuah sinyal yang terasa seperti jawaban, ya, dan ini membuatnya bersemangat. Lalu ia bertanya lagi, apakah mungkin menciptakan tubuh manusia? Batu itu terdiam. Hening yang berat melingkupi mereka. Saat itu, Mon menyadari bahwa ini jelas sesuatu yang mustahil, karena dalam alkimia, transmutasi manusia adalah hal yang dilarang keras. Ia teringat akan eksperimen masa lalunya yang kerap menghasilkan makhluk-makhluk aneh, bahkan kadang menjelma menjadi monster di arena. Namun kali ini, niatnya berbeda. Ia berniat menggunakan ilmu itu untuk kebaikan, sebagaimana sains di abad ke-21 yang telah banyak membantu umat manusia. Namun, ia tiba-tiba terdiam dan bertanya pada dirinya sendiri, benarkah ia hanya akan menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan? Setelah berpikir sejenak, ia menjawab dengan yakin bahwa ia akan melakukannya. Tapi sesaat kemudian, muncul keraguan. Bagaimana jika suatu hari ia terpaksa membuat keputusan yang berbeda karena keadaan? Ia tidak yakin bagaimana dirinya akan bereaksi jika benar-benar terjebak dalam situasi sulit. Ia punya ambisi, dan siap mengambil risiko besar demi mencapainya. Tiba-tiba, batu bertuah berbicara kembali, memanggilnya untuk fokus dan bertanya tentang hubungannya dengan lempeng zamrud. Apakah ada kaitan antara mereka? Apakah batu bertuah juga merupakan artefak yang menyimpan pengetahuan serupa? Batu itu kembali memberi respons, dan saat itu Mon mulai mengerti. Ia mengangguk dan berkata bahwa masuk akal. Saat pertama kali mendapatkan lempeng zamrud, memang tidak ada informasi apapun mengenai transmutasi manusia. Ia kemudian menyadari bahwa semua itu hanyalah ujian, dan ketika ia berhasil, lempeng itu mengakui dirinya sebagai pemilik yang sah. Ia selalu ingat bahwa lempeng zamrud bukan benda biasa, hanya orang tertentu yang bisa menggunakannya. Siapapun yang mencoba mencurinya akan berakhir menjadi abu. Ia teringat saat melihat langsung orang-orang yang gagal dalam ujian itu dan berubah menjadi abu di hadapannya. Ketakutan menyergapnya saat ia menyadari bahwa dirinya pun bisa saja bernasib serupa. Dan kini, sebuah pertanyaan baru menghantui pikirannya. Apakah batu bertuah takut kalau ia gagal dalam ujian berikutnya? Batu itu tiba-tiba menunjukkan respons yang mengejutkan. Dengan nada yang tak terduga, Moon tiba-tiba bertanya kepada batu tentang kemungkinan menghindari hukuman jika ia gagal dalam proses kualifikasi. Saat mendengar jawabannya, Moon menarik napas dalam-dalam dan dengan keyakinan yang bulat berkata bahwa ia siap. Selama kematian bukanlah akhir dari segalanya, karena apapun masih bisa diperbaiki setelahnya. Dengan tekad yang kuat, ia mengalokasikan seluruh poin yang dimilikinya untuk meningkatkan energi alkimia miliknya. Setelah itu, ia kembali bertanya pada batu mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan untuk formula baru. Batu kemudian menjelaskan bahwa formula tersebut mirip dengan tablet zamrud, hanya saja warnanya berbeda. Moon memusatkan perhatian dan mencoba membayangkan simbol-simbol itu dalam warna ungu, bukan hijau zamrud seperti biasanya. Saat ia melakukan itu, informasi dari batu mengalir masuk ke benaknya dengan sangat lancar dan alami, seolah-olah sedang menggunakan antarmuka ponsel pintar terkini. Tiba-tiba, sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya. Energi transmutasinya saat ini belum cukup untuk menyelesaikan formula tersebut. Ia tak terkejut, karena sudah menduga akan ada tantangan seperti itu. Namun, notifikasi berikutnya benar-benar mengguncangnya. Untuk menyelesaikan proses pertukaran setara, ia membutuhkan 100.000 poin prestasi. Moon nyaris tak percaya dan merasa heran akan besarnya angka itu. Anehnya, batu menanggapinya dengan tenang dan berkata bahwa itu sebenarnya jumlah yang kecil. Moon merasa jengkel, bagaimana mungkin angka sebesar itu dianggap kecil, sementara tombak hebat yang pernah ia dapat sebelumnya hanya membutuhkan 500 poin? Meski merasa dimanfaatkan, Moon tak bisa memungkiri bahwa tawaran itu cukup menggoda. Ia pun mulai berpikir, haruskah ia menyetujui kesepakatan itu atau mencari cara lain? Sementara pikirannya berputar-putar, batu seolah menutup semua opsi lain secara sepihak. Moon merasakan sesak di dadanya,
seperti baru saja kehilangan 10.000 poin dalam sekejap. Namun, ia mencoba menenangkan diri, dunia ini memang penuh risiko, dan kadangkala, risiko besar membawa keuntungan besar. Dengan keyakinan, ia menekan tombol untuk menukar poin, dan notifikasi konfirmasi langsung muncul. Tubuhnya tiba-tiba dipenuhi oleh energi yang asing, kuat namun akrab, diselimuti oleh aura besar yang mengelilinginya. Saat ia menggosokkan jarinya satu sama lain, energi berwarna ungu pekat mulai berkumpul di sekitar tangannya. Rasa penasaran menguasainya, dan ia bertanya kepada batu tentang keberadaan energi tersebut. Batu menjelaskan bahwa itu adalah entitas hidup. Tak lama kemudian, muncul notifikasi baru yang mengejutkan Moon. Ia belum mengalahkan siapapun, namun baru saja berhasil menciptakan artefak legendaris yang belum terdaftar, dan langsung mendapatkan 5.000 poin prestasi. Tak hanya itu, gelarnya sebagai perintis alkimia juga mengalami peningkatan, memberinya kemampuan baru untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 5% pada setiap proses transmutasi. Dengan senyuman penuh semangat, ia menyadari bahwa efisiensinya akan terus meningkat seiring bertambahnya level. Jika gelarnya terus berkembang, pengurangan energi pun akan semakin besar. Ia mulai paham bahwa gelar bukan sekadar simbol kehormatan, tapi juga kekuatan yang tumbuh bersama dirinya dan membuka pintu ke peluang yang lebih luas. Namun sebelum ia tenggelam dalam pemikiran lebih jauh, muncul notifikasi lain yang membawa kabar baru. Pencapaiannya ternyata telah menarik perhatian banyak pihak kuat di arena, termasuk Kambing Hitam. Namanya mulai ramai dibicarakan dalam berbagai diskusi, dan meskipun ia belum memahami seluruh implikasinya, ia tahu ini pertanda besar. Tiba-tiba, ia menerima informasi tambahan tentang kemampuan tablet hitam yang dimilikinya. Ternyata, benda itu hanyalah salinan 20% dari aslinya, namun tetap menyimpan energi yang nyaris tak terbatas. Moon pun bereaksi keras saat membandingkannya dengan versi milik Strovan yang hanya seharga 500 poin, sementara dirinya harus membayar 100.000 poin. Tapi di sisi lain, ternyata tak ada efek samping dari penggunaan formula batu filsuf kali ini, dan itu membuatnya lega. Dengan penuh kehati-hatian, Moon menggenggam tablet hitam itu sambil menghitung-hitung kembali. Jika 100.000 poin meningkatkan tingkat penyelesaian hingga 20%, maka dengan 400.000 poin, ia bisa mencapai versi sempurna, dan artinya investasinya bisa berlipat 4 kali. Semangatnya membuncah, ia memeluk tablet hitam itu seolah sedang menggenggam harta karun sejati. Namun, batu filsuf tiba-tiba kembali bersuara dan menenangkan Moon, memastikan bahwa ia siap menghadapi konsekuensi apapun. Kemungkinan besar semua ini berasal dari penggunaan yang tidak memenuhi syarat, namun dia tetap berhati-hati. Ia memprogram ponselnya agar segera mengirim notifikasi ke saudaranya jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kamar bukanlah orang asing terhadap rasa sakit. Ia telah melalui hari-hari kelam dan berbagai penyakit arena yang meninggalkan bekas luka, bukan hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada jawannya. Namun, dia percaya bahwa kebesaran hanya bisa diraih lewat pengorbanan. Ia menatap papan hitam di tangannya dengan keyakinan. Kali ini, dia yakin perhitungannya akurat dan tidak ada hukuman yang menantinya. Ia fokus penuh, dan tiba-tiba benang-benang berwarna ungu mulai muncul, melilit tubuhnya. Anehnya, kali ini benang-benang itu tidak menyakitinya, malah terasa familiar, seolah-olah papan hitam itu memang terhubung dengannya. Ia percaya pada intuisi itu. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Sebuah notifikasi baru menghantam pikirannya bak petir. Papan hitam itu mencoba menyatu dengan batu filsuf. Sebelum sempat bertindak, tubuhnya meledak dari dalam. Benang-benang ungu keluar dari kulitnya dan melilit tubuhnya seperti rantai. Ia terengah, tak mengerti apa yang terjadi. Yang lebih buruk lagi, batu filsuf mulai menyatu tanpa izin darinya. Rasa sakit itu tak tertahankan, menjalar ke setiap sel tubuhnya. Ia berteriak, memohon agar proses itu berhenti segera. Namun, batu itu tetap diam, dan benang-benang tersebut terus mengencang, cahayanya semakin terang. Sampai akhirnya, penyatuan itu selesai secara tiba-tiba. Benang-benang itu menyatu ke dalam tubuhnya lalu menghilang, dan rasa sakit perlahan mereda. Ia tergeletak di tanah, menggigil karena kelelahan. Notifikasi terus berdatangan satu demi satu. Batu filsuf telah berevolusi dan mendapatkan kemampuan baru setelah proses penyatuan. Moon menatap layar dengan kebingungan, pikirannya tak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Di waktu yang sama, di bagian lain arena, pertandingan baru tengah bersiap dimulai. Sistem mengumumkan mode pertarungan, serangan individu. 5 pemain akan dipisahkan, dan kerjasama menjadi syarat utama untuk menang. Suasana arena dipenuhi kecemasan, namun yang paling merasakan tekanan adalah Kim. Ia pernah bertemu Moon di pertandingan sebelumnya dan kalah telak. Kekalahan itu tak mudah dilupakan. Kim membaca detail misi dengan serius.
Ia tahu bahwa bekerja sama dengan tim asing di tengah medan tempur bukan perkara mudah. Namun ia tak punya pilihan. Ia mengangkat kepala dan memandang sekeliling, menyaksikan para pemain mulai berkumpul di arena, masing-masing membawa rasa percaya diri atau kegugupan. Tapi yang paling mengganggunya adalah kenyataan bahwa pertarungan ini diklasifikasikan dalam tingkat kesulitan silver, padahal masih dalam tahap evaluasi. Sesuatu yang sangat aneh. Dengan suara lirih, ia bertanya-tanya bagaimana mungkin pertandingan dengan level seperti ini masuk ke tahap penilaian. Lalu, seperti menghubungkan potongan puzzle dalam pikirannya, ia teringat pada monster manusia yang mengalahkannya dulu, Moon. Mungkinkah ini semua terjadi karena kehadiran Moon? Ia mengepalkan tangan kuat-kuat. Jika benar, maka inilah kesempatannya untuk membuktikan dirinya. Saat lebih banyak pemain memasuki arena, pandangannya jatuh pada sekelompok orang yang tampak terlalu percaya diri. Penampilan mereka mencolok, pakaian mereka berkilau di bawah cahaya, seakan hendak tampil dalam parade, bukan pertempuran. Ia menyipitkan mata dan memperhatikan lambang di perisai mereka, Guild Kalajengking. Guild ini bukan hanya dikenal, tapi ditakuti. Metode mereka kotor, dan mereka lebih menyukai kekacauan serta kehancuran dibanding kemenangan sejati. Salah satu anggota Guild Kalajengking melihat Kim yang berdiri sendirian dan segera menghampirinya. Pria tinggi dengan tatapan tajam penuh perhitungan itu mendekat perlahan. Suaranya penuh ejekan saat berkata bahwa Kim seharusnya bersama tim, dan bertanya di mana rekan-rekannya. Tatapannya menyapu Kim dari atas ke bawah, penuh penghinaan. Ia menambahkan bahwa Kim tidak tampak pantas berada di arena ini, dan bahwa hari ini akan menjadi penentu siapa bintang sejati di medan laga. Kim tak membalas sepatah kata pun, hanya menggertakkan giginya, sadar bahwa membalas hanya akan membuatnya jadi target empuk. Tapi pemimpin Kalajengking tak berhenti. Ia memperhatikan lambang di seragam Kim, lalu mengangkat alis dengan nada menghina. Ia mengolok-olok Guild Sung Sem yang tak pernah ia dengar sebelumnya, menyebut mereka seperti baru keluar dari pertandingan pemula. Bahkan dalam pertandingan kacau seperti ini, katanya, Sung Sem tak akan pernah membekali anggotanya dengan perisai di bawah standar kelas C. Itu hanya bisa berarti satu hal, gagal dalam ujian peringkat. Kim berusaha menahan diri, namun jari-jarinya mulai mencengkeram telapak tangannya begitu kuat hingga hampir menembus kulit. Ia ingin membalas, membuat mereka menelan kata-kata mereka, namun logikanya menahannya. Guild Kalajengking lebih kuat saat ini, ia harus bersabar. Tapi sang pemimpin belum selesai. Ia mendekat dan berkata bahwa daripada membuang waktu, lebih baik Kim mendengarkan dan menyerahkan semua pada mereka. Mereka akan mengatur segalanya, dan Kim hanya perlu menjalankan perintah. Kim langsung menyadari maksud mereka, ingin mengambil semua hadiah dan menjadikannya alat semata yang keluar dari pertarungan dengan tangan kosong. Awalnya arena terlihat sepi, namun tiba-tiba seorang pemain yang baru saja masuk menarik perhatian beberapa orang. Hatinya langsung berdebar keras saat menyadari siapa yang datang. Itu adalah Moon, pemain yang sempat menginjak harga dirinya dalam pertandingan sebelumnya. Emosinya campur aduk antara amarah dan rasa frustasi, tapi di balik semua itu, ia tetap menyimpan sedikit rasa hormat terhadap Moon karena harus diakui, Moon adalah lawan yang tangguh. Sosok yang dijuluki sebagai pemimpin Arab itu pun hanya bisa tertawa sambil memandangi situasi tak terduga ini, merasa bahwa sistem pencocokan pemain di arena seperti sedang bercanda. Ia lalu memandang Moon dengan tatapan penuh sindiran, heran bagaimana seorang dari Sung Sem bisa berada di sana, terlebih lagi tanpa membawa perlengkapan apapun. Moon hanya melangkah maju dengan tenang, menjawab sindiran itu tanpa emosi berlebih. Sang pemimpin menunjukkan senjata andalannya, bola berduri raksasa, dan mendekatkannya ke wajah Moon sambil mengejek, seakan ingin mempermalukannya. Namun Moon tetap tenang, mengingatkan bahwa cara seperti itu adalah bentuk pelecehan terhadap dirinya. Belum sempat pemimpin itu membalas, sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Batu filsuf yang mereka bawa mulai bereaksi dengan sendirinya. Moon tiba-tiba mendengar suara batu itu dalam pikirannya. Batu itu mulai mengejek sang pemimpin dan bahkan melontarkan ancaman serius. Moon terkejut dan mencoba sekuat tenaga untuk membungkam suara tersebut, tapi batu itu justru ingin agar Moon menenangkannya dengan cara membujuk. Dalam pikirannya, Moon menyesal karena membiarkan batu filsuf bersatu dengan lempeng hitam. Jika tahu akan begini, dia akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Sementara itu, para anggota Scorpion hanya bisa menatap heran karena melihat Moon terpaku seperti sedang mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Mereka mengira Moon ketakutan hingga tak bisa bergerak. Pemimpin mereka pun tertawa terbahak-bahak, menyangka Moon sedang membeku karena takut. Salah satu anggota bahkan berbisik bahwa Moon pasti hanyalah penipu kecil yang memanfaatkan kebaikan orang lain untuk mendapat perlengkapan gratis. Dengan licik, sang pemimpin mengatakan bahwa hari ini Moon akan menghadapi Choi, seseorang yang jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah Moon lawan. Moon mengangkat alisnya dengan tenang,
menyebut bahwa mereka sangat bodoh jika benar-benar berpikir seperti itu. Wajah Choi langsung memerah karena amarah, dan ia menghantamkan senjatanya ke tanah dengan keras. Ia marah besar karena merasa dipermainkan oleh Moon. Moon hanya menatapnya dengan dingin, menyebutkan nama Choi sambil menertawakan situasinya. Ia kemudian melihat lambang Scorpion di baju mereka, dan dengan sangat tenang menyebut bahwa mereka pasti berasal dari guild itu. Choi awalnya mengira Moon sedang mencoba bersikap ramah, namun terkejut saat Moon melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan bahwa ia bukan hanya tidak menghormatinya, tapi bahkan tak menganggapnya sebagai manusia. Pernyataan itu membuat para anggota Arab marah besar. Mereka berteriak, menghina Moon, mempertanyakan keberaniannya berbicara seperti itu. Choi maju dengan penuh kemarahan, menggenggam senjatanya erat-erat dan berkata dengan suara bergetar karena emosi bahwa Moon tak punya hak berbicara seperti itu kepada mereka. Tanpa peringatan, Choi langsung menerjang Moon dan mengayunkan senjatanya dengan seluruh tenaga sambil berteriak ingin menghajarnya. Namun, Moon tetap berdiri dengan percaya diri. Ia hanya mengangkat satu jari, dan seketika itu juga, senjata Choi berhenti di tempat, sementara tubuh Choi mulai bergetar hebat seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam sekejap, Moon telah menggenggam senjata Choi hanya dengan satu tangan, dan cahaya hijau mulai menyelimuti tubuhnya. Sebuah kekuatan yang tak biasa mulai bangkit dari dalam dirinya. Tiba-tiba sebuah otot besar muncul di lengannya, kekuatannya meningkat hingga 10 kali lipat dari biasanya. Pemimpin itu terdiam, tak percaya bahwa anak muda kurus di depannya bisa mengalahkannya dengan mudah. Ia benar-benar terkejut hingga tubuhnya tak mampu bergerak. Tak ada rencana, tak ada strategi yang bisa ia gunakan untuk menghadapi kekuatan mendadak yang muncul begitu saja. Moon berdiri dengan keyakinan penuh, memandangi pemimpin itu sambil menyeringai. Orang-orang dulunya mengira kekuatan utama pemimpin itu berasal dari kecepatan. Namun kenyataannya, kekuatan fisiklah yang menentukan segalanya. Atau mungkin memang tidak ada yang istimewa dari pria itu selain sebuah gelar palsu dan kelebihan kecil yang membuatnya tampak lebih kuat dari kenyataan. Choi yang menyaksikan semua ini hanya bisa terpaku. Bingung bagaimana Moon bisa berdiri setenang itu tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Pada saat itu, para anggota Serikat Kalajengking bergerak cepat untuk melindungi pemimpin mereka. Mereka melesat ke udara dari kedua sisi dan menyerang Moon yang sedang sibuk menghadapi sang pemimpin. Namun, kejutan sesungguhnya terjadi ketika salah satu dari mereka tiba-tiba menguap di udara, lenyap dalam sekejap. Pelakunya adalah Kim yang muncul secara tiba-tiba dengan tatapan dingin, menyindir bahwa mereka bodoh jika berpikir bisa mengabaikannya. Kim memperingatkan agar mereka tak lengah walau sekejap pun dari musuh mereka. Anggota terakhir yang mencoba membalas dendam menerjang ke arah Kim dengan kecepatan luar biasa dan tampak siap menghabisinya. Namun, sebelum sempat mengangkat tangannya, Moon hanya menggerakkan jarinya, dan seketika sebuah batu tajam mencuat dari tanah, menembus dadanya dengan brutal. Tubuh anak itu pun terpental dengan cara yang sama seperti saat Kim dikalahkan di babak sebelumnya. Sang pemimpin berdiri terpaku, matanya menyapu sekitar dengan tatapan kosong. Ia tak bisa mempercayai kenyataan bahwa anggota timnya menghilang satu persatu seperti boneka rusak. Di tengah kekacauan itu, ia mencoba berpikir dan menyadari bahwa Moon bukanlah sembarang pemula. Moon telah meningkatkan atribut kecepatannya sekaligus mengaktifkan sebuah kemampuan yang berkaitan dengan sistem peringkat. Semuanya hanya dengan kemauan sendiri. Namun yang membuat pemimpin itu makin gila adalah pertanyaan besar. Bagaimana bisa bocah ini sekuat itu, padahal statusnya masih pemula? Hatinya dipenuhi rasa penasaran dan amarah. Moon tak memberi kesempatan untuk berpikir. Ia mengambil senjata sang pemimpin dan menghancurkannya dengan tangannya sendiri seolah itu hanyalah ranting kering. Dengan nada mengejek, Moon mempertanyakan apakah sang pemimpin masih punya tenaga untuk menangis. Si pemimpin berdiri membeku, matanya terbelalak, menatap senjatanya yang kini tak lebih dari pecahan logam. Sementara itu, Moon menikmati ekspresi ketakutan di wajahnya dan dengan tenang menyebutkan bahwa pemandangan itu sangat cocok untuknya. Moon melanjutkan, menyatakan bahwa tidak ada yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri, karena sejak awal, sang pemimpinlah yang memulai serangan. Padahal Moon awalnya berniat berdiskusi secara damai. Kini, pemimpin itu merasa ajalnya sudah sangat dekat. Ia dapat merasakan kematian mengintainya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa ada orang-orang yang tidak bisa diajak main-main. Darah telah membanjiri area itu, mayat bergelimpangan di mana-mana. Di tengah kehancuran, Moon berdiri tegak dengan wajah dingin, memahami bahwa arena ini jauh lebih menantang daripada sekadar medan uji untuk tingkat perak biasa. Tapi itu juga berarti hadiah yang bisa diraih pun luar biasa, dan itulah alasan mengapa para peserta saling memburu dengan kegilaan demi mendapatkan perlengkapan kuat. Di saat itu, Moon mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia gunakan berasal dari sebuah kemampuan bernama Tenun Tubuh Ghoul. Yang lebih mengejutkan,
Ia baru menggunakan sekitar 15% dari kekuatan tersebut saat mengalahkan sang pemimpin. Ia pun mulai membayangkan, jika bisa membentuk lengan sempurna dari kekuatan itu, hasilnya pasti sepadan dengan risikonya. Itulah sebabnya ia akhirnya setuju untuk menyatukan kekuatannya dengan batu filsuf. Namun sebelum bisa melanjutkan rencananya, Kim tiba-tiba muncul dan dengan semangat mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Tapi Moon tahu, ialah yang membunuh semua rekan Kim, menyisakan satu orang saja. Anehnya, Moon sempat lupa siapa Kim dan berdiri dalam kebingungan, bertanya dalam hati siapa sebenarnya anak ini. Setelah berpikir sejenak, Moon akhirnya ingat bahwa Kim adalah orang yang pernah melawannya di sungai. Tapi kali ini, bocah itu tampak lebih bersemangat dan bahkan mengulurkan tangan untuk bersalaman sambil memperkenalkan diri sebagai anggota dari serikat. Mendengar nama itu saja membuat Moon merasakan sengatan listrik di kepalanya, karena itu adalah serikat yang dimiliki oleh Yu Jing. Kim merasa ada yang aneh dan bertanya apakah Moon baik-baik saja, tapi Moon hanya mengatakan bahwa dirinya sempat melamun sebentar. Ia pun menerima uluran tangan Kim dan mengajak bekerja sama untuk memenangkan babak ini. Kim sempat ragu karena tak yakin bagaimana mereka bisa lanjut dengan hanya 2 orang tersisa di tim. Namun Moon sudah punya jawabannya. Ia menjelaskan bahwa sistem menganggap kematian anggota sebagai kecelakaan, bukan eliminasi, jadi tak akan ada pengganti, dan mereka harus melanjutkan dengan sisa tim seadanya, meski awalnya terdiri dari 5 orang. Tak lama kemudian, semua tim telah ditentukan, dan arena pertandingan dimulai dengan hitungan mundur selama 30 menit. Moon dan Kim lalu dipindahkan ke sebuah wilayah hutan pertempuran, tempat yang sama di mana mereka sempat mati sebelumnya. Kali ini, Moon tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Ia langsung berlari menuju target karena mereka kekurangan jumlah dan harus bergerak cepat. Namun, di tengah jalan, ia merasakan tatapan yang membuat bulu kuduknya merinding. Saat menoleh, ia melihat 2 sosok sedang memperhatikannya. Salah satunya adalah pria tua dengan kambing hitam yang terlihat sangat senang dengan apa yang dilakukan Moon. Moon terdiam, bingung mengapa 2 orang itu tertarik padanya. Padahal ia masih dalam tahap ujian evaluasi. Bahkan para pemain resmi biasanya tidak terlalu memperhatikan hal seperti ini. Mengapa mereka memusatkan perhatian padanya? Sebelum ia sempat mencerna semua itu, sistem tiba-tiba muncul dan mengumumkan bahwa lokasi target telah ditentukan, sarang goblin. Tugas mereka adalah membersihkan area tersebut dengan cara apapun dalam waktu yang telah ditentukan. Moon kebingungan dan tidak mengerti mengapa sistem memberinya misi sebesar itu dalam waktu sesingkat ini. Daerah seperti itu, yang disebut sebagai titik misi, biasanya punya variasi tergantung pada lingkungan dan bentuknya di peta. Masalahnya, Moon belum berada di level tinggi dan semakin heran mengapa ia diberikan tantangan sebesar ini. Di hadapan mereka, terbentang sebuah camp goblin. Tempat seperti ini biasanya hanya muncul di peringkat tinggi seperti platinum ke atas. Namun, Moon mulai berpikir lebih dalam, lalu tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Rupanya, ketiga anggota Guild Scorpion dan juga Kim sudah mengikuti ujian penilaian dan berhasil lulus. Sementara itu, Moon sendiri memang memiliki keunggulan berkat senjata petir dan teknik gabungannya yang luar biasa. Mungkin inilah alasan mengapa ia diberikan akses ke camp tersebut. Sebagai gantinya, tentu saja hadiah dari misi ini pasti sangat menggoda jika berhasil diselesaikan. Moon membulatkan tekad dalam hatinya. Karena sudah berada di situasi seperti ini, ia akan menghabisi para goblin tanpa belas kasihan dan mengumpulkan semua hadiah yang tersedia. Setelah itu, Moon menghampiri Kim dan menyampaikan niatnya untuk mengumpulkan beberapa pertempuran agar bisa menyelesaikan misinya. Tapi Kim terlihat sangat ketakutan menghadapi para goblin. Apalagi dia baru saja memulai tutorial dan kekuatannya masih jauh di bawah mereka. Menurut Kim, misi seperti ini jelas terlalu berat baginya. Jadi ia memutuskan untuk fokus pada pengumpulan hadiah saja ketimbang ikut bertarung. Moon tersenyum lebih lebar dan berkata bahwa itu keputusan yang bagus. Karena dengan begitu mereka bisa menyusun rencana bersama. Moon bertarung, sedangkan Kim fokus pada pengumpulan. Di adegan berikutnya, terlihat goblin bernama Ban yang sedang tersenyum penuh semangat karena saat itu adalah waktunya berganti shift. Suasananya sangat antusias. 2 prajurit berdiri di atas tembok camp. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa ia membenci tugas berjaga-jaga di tempat yang berbau menyengat seperti ini. Namun temannya menjawab bahwa mereka tetap harus menjalankan tugas karena sang pemimpin sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Jika mereka melakukan hal di luar perintah, mereka bisa saja dihukum atau bahkan dibunuh. Tiba-tiba, Moon melompat ke atas tembok dan menyerang para goblin sekaligus hanya dengan satu tebasan. Aura berwarna ungu menyelimuti tubuh dan tangannya. Itu adalah kemampuan jaringan hitam, yang merupakan salinan 12% dari skill macan hitam, meniru kekuatan fisik binatang buas tersebut. Para goblin langsung lenyap dari tempat mereka, dan Moon terkejut karena mengira mereka akan menyadari kehadirannya. Apalagi jika ia tidak menggunakan kemampuan itu.
Namun, Moon sedikit terganggu karena menyadari bahwa teknik gabungan tubuh yang ia gunakan sangat menguras tenaga. Batu filsuf lalu memberitahunya bahwa apa yang ia lakukan sekarang, yaitu menggunakan teknik gabungan tubuh ganda, adalah hal yang nyaris mustahil, dan dia sebaiknya tidak bermimpi melakukan hal lain untuk sementara waktu. Tiba-tiba Moon menyadari bahwa Kim berada di belakangnya dan tampak ragu apakah mereka bisa menangani semua ini sendiri setelah melihat kekuatan luar biasa yang dimiliki Moon. Moon kemudian menjelaskan bahwa dia sudah menganalisis semua goblin sebelum menyerang. Senjata mereka hanyalah batu-batu kecil dan jarum beracun, yang sama sekali tidak sanggup menembus pelindung Kim. Artinya, Kim aman sepenuhnya, bahkan saat sedang mengumpulkan hadiah. Setelah itu, Moon dan Kim masuk ke dalam camp untuk menyelesaikan misi. Dalam adegan selanjutnya, terlihat para goblin di dalam camp sedang menyantap daging besar sambil memuji kelezatannya. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka terkejut mendengar langkah kaki manusia mendekat. Itu adalah langkah Kim, yang kini telah menghunus pedangnya. Para goblin menoleh ke arah suara tersebut dan memutuskan untuk menyerang manusia itu bersama-sama. Namun, salah satu dari mereka melihat sesuatu, lalu tersenyum licik sambil memberitahu yang lain bahwa Kim datang sendirian. Keputusan itu pun dianggap aneh oleh para goblin, yang kemudian mulai melemparkan batu kecil dan besar ke arah Kim. Meski tidak terluka parah, serangan itu tetap membuat Kim sangat terganggu. Para goblin mulai mengejeknya, menyebut bahwa dengan kekuatan seperti itu, ia tak akan mampu bertahan. Kim segera menyadari bahwa dirinya kini benar-benar terkepung dari segala arah. Ia mulai menebas mereka satu persatu saat mereka melompat ke arahnya. Ia menebas ke kiri dan ke kanan, melukai dan memotong tubuh musuh dengan pedangnya, tapi tetap saja ia belum sepenuhnya aman. Para goblin menyerangnya dari berbagai sudut. Kim menahan rasa sakit yang luar biasa dan mengumpat karena mereka berhasil menyerangnya di satu titik buta yang ia miliki. Namun ia sadar bahwa ia harus tetap bertahan dan menyelesaikan pertarungan, apapun yang terjadi. Tanpa dukungan siapapun, ia terus bertarung sendirian. Setelah bertahan cukup lama, Kim berteriak sekeras-kerasnya bahwa waktunya telah tiba untuk meluncurkan serangan besar. Tiba-tiba, suasana berubah. Langit menjadi gelap, dan semuanya terasa bergetar. Moon mendongak ke atas sambil memanggil nama senjatanya dan memberi perintah untuk menyerang. Dalam sekejap, cahaya kuning meluncur ke langit kelam, disusul sambaran petir raksasa yang turun dengan kecepatan luar biasa, seperti anak panah kilat yang menghantam bumi dengan dahsyat. Jantung pertempuran meledak saat serangan kilat menyambar kumpulan goblin. Dalam sekejap, mereka seperti tersengat listrik, tubuh mereka terkapar berserakan. Pada saat itu, batu filsuf berhasil mengurangi efek pantulan serangan dengan cukup signifikan. Pencapaian sebesar 50 poin kembali padaku meski senjata itu sudah digunakan. Pertarungan itu berubah jadi ladang kehancuran. Mayat-mayat goblin bertebaran di tanah, dan Kim berdiri terpaku, terperanjat dengan apa yang baru saja terjadi. Ia kesulitan mempercayai kenyataan yang ada di hadapannya. Sesuatu sebesar itu bisa terjadi hanya dalam sekejap mata. Tapi Moon tidak terlalu memikirkannya, ada hal lain yang lebih penting baginya. Ia dengan cepat membuka jendela sistem, penasaran tentang sesuatu. Ia ingin tahu mengapa, meski batu lasso sudah berada di level tinggi dan poin pencapaiannya terus bertambah, nilainya tetap tidak berubah. Batu itu seolah menjawab pertanyaannya, mengungkapkan bahwa tidak ada materi buatan yang bisa memengaruhi efek pantulan, dan hanya batu itu sendiri yang bisa mengendalikannya. Jika ingin meningkatkan poinnya secara drastis, maka ia harus mencapai tingkat tertentu. Tiba-tiba, kabar mengejutkan datang pada Moon. Zeus sendiri sedang memantau peristiwa itu dan menyetujui penggunaan Stoffy karena dinilai efektif. Tidak hanya itu, ia bahkan memberinya tambahan poin prestasi. Moon tersenyum puas, ia merasa senang mendapat dukungan bahkan tanpa perlu menyiarkan aksinya secara langsung. Ditambah lagi, ia masih memegang papan subje yang persentase penyelesaiannya terus meningkat, dan masih ada proses manufaktur yang harus ia selesaikan. Setelah itu, Stoffy mulai menghilang secara perlahan. Meski Moon merasa sedikit kecewa karena tidak bisa menyimpan senjata itu lebih lama, ia tetap merasa puas karena telah menemukan jawaban melalui cara ini. Ia benar-benar telah melenyapkan satu suku goblin hanya dengan satu serangan. Kini, ia dan Kim bersiap menuju zona berikutnya. Saat titik tujuan berikutnya muncul, Kim menoleh ke Bella Jaewon dan berkata bahwa mereka harus segera bergerak untuk menyelesaikan misi. Tapi Moon hanya berdiri diam dan tersenyum. Ia mengatakan pada Kim untuk jalan lebih dulu karena ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Kim membuka mulut, bingung dengan apa yang dipikirkan Moon. Para goblin yang tersisa mulai mengumpulkan kekuatan mereka lagi, kini dipenuhi amarah. Namun Moon tetap tenang, dan dengan penuh ketegasan ia meyakinkan Kim bahwa ia akan menyelesaikan segalanya dan menyusul. Kim ingin membalas ucapannya,
Namun Moon sudah lebih dulu berbalik dan melangkah masuk ke tengah badai tanpa sedikit pun ragu. Kim tak tahu harus berkata apa. Akhirnya ia hanya berteriak agar Moon tidak lupa mampir ke markasnya karena ia masih punya utang budi yang harus dibalas. Ia meninggalkan benteng itu sambil terus berterima kasih pada Moon, hampir tak percaya dirinya bisa keluar dengan selamat. Sementara itu, para goblin berdiri kaku, ketakutan. Mereka tak tahu harus berbuat apa karena yang mereka hadapi bukan manusia biasa, tapi sosok mengerikan yang seperti monster. Moon berdiri di tengah mereka, meregangkan tubuh sambil melonggarkan kedua lengannya. Lalu dengan suara tenang ia berkata bahwa ia akan menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Namun tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Suara berat terdengar dari atas, dan sesosok kapak raksasa meluncur ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Dalam gerakan cepat, ia memutar tubuh dan menghindar di detik terakhir. Tanah tempat kapak itu menghantam langsung hancur berkeping-keping karena kekuatannya yang mengerikan. Para goblin mendadak tertawa puas. Mereka bahagia karena pemimpin mereka akhirnya tiba. Di hadapan mereka sekarang, Moon secara resmi dianggap telah mati. Dari balik debu dan kabut, muncul sosok besar berwarna merah, perlahan menampakkan diri. Mata besar itu menatap tajam ke arah Moon. Sosok itu adalah monster mengerikan seukuran bar, pemimpin para goblin itu sendiri. Ia masuk ke medan tempur dengan raut wajah yang tak sepenuhnya percaya diri, menyadari bahwa pertempuran ini takkan mudah. Apalagi dengan senjata besar di tangannya yang penuh dengan darah kering. Para goblin tersenyum melihat wajah manusia yang mulai diliputi ketegangan. Sementara itu, Moon sendiri terdiam dalam keterkejutan. Di hadapannya kini berdiri Hobgoblin, sesuatu yang benar-benar tidak biasa. Awalnya ia tak percaya ada makhluk sekuat ini muncul di tempat seperti ini. Tapi kemudian ia mengerti. Hobgoblin bisa muncul ketika para goblin elit dipenuhi energi gelap. Dan benteng ini, sepenuhnya telah terkontaminasi.